Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin meminta tolong kepada Raya untuk memimpin doa. Silakan Raya. Terima kasih Raya. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi yang menarik, yang seru, dan pastinya penting banget nih untuk bangsa Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu ingin mengingatkan kembali nih kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Yang pertama, dengarkan ketika Ibu atau teman lain sedang berbicara. Yang kedua, angkat tangan jika ingin bertanya atau menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga, saling bekerja sama dan menghargai teman lain. Oke, nah selanjutnya Ibu ingin memaparkan tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi warisan budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat mengetahui warisan budaya yang ada di Indonesia. Oke, sekarang kita sudah masuk ke materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi sudah Ibu sampaikan kalau kita akan mempelajari sesuatu yang seru, menarik, dan pastinya penting untuk bangsa Indonesia. Nah, hari ini tuh kita akan mempelajari materi bab ke-7, subbab pertama, yaitu akulturasi budaya. Nah, Ibu punya satu contoh nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya nih, betul banget. Ini tuh gambar barongsai. Nah, ada yang tahu nggak barongsai ini tuh berasal dari budaya mana sih? Ya, Caca? Betul banget. Barongsai ini berasal dari budaya Tionghoa. Nah, tapi anak-anak di sini tahu nggak sih kalau ternyata barongsai ini tuh merupakan hasil dari proses akulturasi budaya. Ya, Budi, ingin bertanya? Nah, pas banget nih yang Ibu tunggu-tunggu pertanyaannya. Akulturasi budaya tuh apa sih, Bu? Nah, akulturasi budaya adalah perpaduan dua budaya atau lebih yang berbeda, kemudian menciptakan satu budaya baru, tetapi budaya aslinya itu tidak hilang, ciri khas aslinya tuh masih ada. Jadi, itu pengertian akulturasi budaya. Nah, yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau barongsai ini ternyata adalah hasil dari akulturasi budaya melalui budaya Tionghoa dan budaya Nusantara. Di mana sih Bu proses akulturasinya? Dengerin baik-baik ya anak-anak semua. Jadi, barongsai ini tuh memadukan tarian singa khas kebudayaan Tionghoa dengan penamaan istilah lokal yaitu barong dari bahasa Jawa atau Bali. Nah, barong ini tuh artinya topeng mitologi dari budaya Jawa atau Bali. Nah, tadi baru nama barongnya. Sainya tuh dari mana sih? Ternyata sainya ini adalah dari bahasa Hokkien. Hokkien itu masih bahasanya satu rumpun dengan kebudayaan Tionghoa. Sai ini artinya singa. Jadi barongsai ini penamaannya ini adalah perpaduan akulturasi budaya antara budaya Tionghoa dan budaya Nusantara. Nah, jadi terciptalah barongsai ini yang mempersembahkan tarian-tarian singa, pertunjukan-pertunjukan tarian singa yang berasal dari kebudayaan Tionghoa gitu. Oke, sekarang Ibu punya 3 gambar dari proses akulturasi nih. Yang pertama ada bakpao, yang kedua ada wayang kulit, dan yang ketiga ada Masjid Menara Kudus. Nah, tadi kan udah tahu nih ya anak-anak, apa sih akulturasi itu? Yang tadi sudah Ibu jelaskan, akulturasi adalah perpaduan dua budaya yang berbeda atau lebih, kemudian menghasilkan budaya baru, tetapi tidak menghilangkan ciri khas budaya aslinya. Nah, dari ketiga gambar ini tuh termasuk ke dalam akulturasi budaya juga nih. Kira-kira
anak-anak ada yang tahu nggak sih di mana proses akulturasinya tuh ada di mana, dan kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya itu ditunjukkan dari mananya sih? Nah, untuk itu Ibu ingin memberikan kalian tugas berupa namanya tuh proyek art kulturasi. Nah, saat ini Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok yang sudah Ibu bagikan, Ibu yang akan membagikan namanya. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD berupa kertas gambar, alat mewarnai, dan kartu petunjuk. Kartu petunjuknya itu adalah berisi penjelasan-penjelasan singkat aja nih mengenai 3 budaya yang ada di sini. Nah, kemudian setiap kelompok boleh memilih satu objek budaya yang menurut kalian paling menarik. Tapi nggak boleh sama ya. Kelompok 1, 2, 3 harus memilih akulturasi budaya yang berbeda. Jadi nanti setelah kalian diskusi kelompok siapa yang paling cepat, yang udah nemuin nih mana yang mau dipilih, itu bisa langsung datang ke Ibu, perwakilan 1 orang datang ke Ibu untuk menginformasikan kalau kelompok kalian nih mau memilih akulturasi budaya yang mana. Nah, kemudian setelah itu kalian boleh menggambar secara sederhana aja, diwarnai secara sederhana, tapi juga dikasih penjelasan di mana sih akulturasi budayanya tuh bagian mana. Oke anak-anak, waktu mengerjakan proyek art kulturasi sudah habis ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi galeri walk. Apa sih sesi galeri walk ini? Jadi, Ibu sudah menyiapkan 3 pos untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sana kalian akan menempelkan hasil gambar yang sudah kalian gambar bersama kelompok kalian tadi. Terus, kalian akan mempresentasikan, kalian akan menjelaskan dari gambar kalian proses akulturasinya ada di mana, terus juga kebudayaan yang satunya itu ditunjukkan dengan cara apa, kebudayaan yang lainnya ditunjukkan dengan cara apa. Kalian jelaskan sejelas-jelasnya kepada teman yang akan datang ke stand kalian, ke pos kalian. Nah, pembagiannya gimana sih, Bu? Nah, tadi kan satu kelompok sudah Ibu bagi isinya 8 orang ya. Jadi nanti 4 orang akan menjaga stand pribadinya, akan menjaga stand kelompoknya dengan tugas menjelaskan kalau misalkan ada teman dari kelompok lain itu datang ke stand kalian. Nah, 4 orang lainnya itu akan keliling ke stand teman-temannya yang lain untuk mencari informasi. Jadi kalian di sini adalah proses pertukaran informasi. Jadi teman-teman yang menjaga stand harus bisa menjelaskan sejelas-jelasnya kepada teman yang datang. Kemudian juga teman yang berkeliling itu dia harus bawa catatan, buku tulis dan pulpen atau pensilnya untuk mencatat poin-poin penting yang dijelaskan sama temannya tadi. Nanti Ibu akan memberikan waktu setiap 1 menit sekali, teman-teman bisa berganti peran. Jadi setiap nanti 1 menit Ibu akan memberikan tanda berupa bel. Kalian harus ganti peran nih. Yang tadinya 4 orang jaga stand, kalau Ibu udah kasih tanda bel, kalian harus ganti. Berarti sekarang tugasnya keliling gitu. Pokoknya setiap 1 menit sekali Ibu akan memberikan tanda, berarti tanda tersebut adalah tanda pergantian tugas. Nah, setelah waktunya habis, nanti kalian akan kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian kalian juga saling menceritakan apa yang sudah kalian dapatkan dari stand lain, dari stand kelompok teman lain gitu. Jadi kalian di situ juga ada proses pertukaran informasi ya. Jadi benar-benar harus dicatat semaksimal mungkin, harus selengkap mungkin catatannya gitu. Oke, udah siap semua? Sekarang boleh kalian menuju ke posnya masing-masing, kemudian ditempelkan, diletakkan atau dipegang boleh hasil akulturasi yang tadi kalian sudah gambar. Oke, kita mulai ya. Baik anak-anak, waktu galeri walk sudah habis. Nah, LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi atau kertas gambar tadi boleh diserahkan ke Ibu ya.
Dan kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sudah tidak berkelompok. Gimana? Seru nggak pembelajaran hari ini? Apa sih yang udah kalian pelajari hari ini? Ada yang bisa cerita ke Ibu? Iya, Ica? Iya, betul banget yang Ica sampaikan. Kita sudah belajar akulturasi budaya, di mana budaya itu tercipta karena adanya perpaduan budaya. Salah satunya ya. Jadi budaya itu bukan tercipta seolah-olah ada aja nih tiba-tiba, tapi adanya perpaduan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya, atau juga penyesuaian budaya yang ada. Nah, untuk mengetahui, mengingat, itu juga penting buat kita. Biar tuh kita selalu menjaga warisan budaya, kita selalu melestarikannya, biar budaya-budaya tersebut tetap selalu teringat, selalu terjaga sampai ke anak cucu kita nanti. Jadi selalu terlestarikan gitu, nggak hilang, nggak punah gitu. Kalian keren-keren banget, tadi sudah Ibu lihat gambarnya keren-keren banget dari kelompok 1, 2, 3. Penjelasannya juga oke banget. Tadi Ibu dengar dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi ngambil wayang. Wayang itu tercipta dari akulturasi budaya Nusantara, budaya lokal dengan budaya India ya tadi, karena cerita-cerita yang diambil dari permainan wayang ini itu adalah cerita yang ada di negara India sana. Jadi kayak Ramayana, Mahabharata gitu. Keren banget. Terus juga tadi Ibu mampir ke kelompok 2. Kelompok 2 tadi ngambil bakpao. Nah, itu keren banget sih. Kalian tahu kalau misalkan bakpao tuh ternyata aslinya daging babi ya gitu. Tapi karena sudah menyesuaikan, sudah melalui proses akulturasi dengan kebudayaan Indonesia, kebudayaan Nusantara yang mayoritas di negara kita itu agamanya Muslim, jadi isinya tuh udah bukan cuma daging babi lagi, tapi bermacam-macam. Ada daging ayam, ada coklat, kacang hijau, dan masih banyak lainnya. Nah, terakhir tadi Ibu mampir ke kelompok 3 juga, itu ngambil Masjid Menara Kudus, dan Ibu lihat gambarnya juga keren banget. Ada yang udah pernah ke sana ya? Oh, Adit pernah ke sana. Iya. Itu tuh kayak masjid untuk ibadah orang Muslim ya. Cuma arsitekturnya masih nuansa-nuansa puranya orang Hindu gitu. Itu keren banget penjelasannya juga tadi Ibu dengar. Berarti sampai akhir pembelajaran kita hari ini kalian semua udah paham ya apa sih akulturasi budaya ini, apa pentingnya, gimana prosesnya. Iya, kalian keren banget. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baik, untuk akhir sesi kita pada kali ini, Ibu ingin memberikan kalian satu tugas sederhana aja. Kalian cari nih, akulturasi budaya apa sih yang ada di sekitar kalian. Nggak harus di sekitar kalian deh, atau boleh yang menurut kalian, ini oke, menarik. Nanti mungkin kalian catat aja di buku. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu mau kalian menceritakan nih akulturasi yang sudah kalian dapatkan. Oke anak-anak? Baik. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.